Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di Alimik dan Zidan Abdullah Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara filosofis dan sofis. Kemudian kritik Rocky Gerung soal sosis atau sofis istana seperti itu. Nah, ada dua esensial menurut Rocky Gerung. Yang pertama adalah penghamba, yang kedua adalah pengganggu. Penghamba adalah bagi mereka yang membenarkan atau melayani penguasa. Sedangkan pengganggu adalah mereka yang menginterupsi atau mengkritisi atau membedah akal sehat sehingga bisa mengkritik penguasa seperti itu. Nah, untuk sofis ini sendiri, saya mengambil Thrasymachus, Gorgias, dan Protagoras. Nah, Thrasymachus ini sendiri dikenal sebagai penghamba penguasa. Karena apa? Karena dalam pemikirannya, dia selalu membenarkan apa yang diperbuat oleh penguasa dalam soal hukum. Karena hukum menurut Thrasymachus ini sendiri adalah manifestasi dari keinginan yang kuat, seperti itu. Jadi orang lemah ya tidak bisa membuat hukum. Jadi orang lemah hanya dituntut untuk menjalani aturan yang ada sehingga keadilan bisa tercipta. Intinya seperti itu. Jadi keadilan itu adalah kepentingan mereka yang paling kuat. Kemudian hukum dideklarasikan sebagai keadilan. Jadi apa yang diucapkan oleh penguasa, kemudian itulah disebut dengan keadilan. Jadi kita mangut aja gitu ya. Kemudian ini ditentang oleh Socrates. Kata Socrates gini, bukannya kita adalah pengembala yang harus melayani. Dijawab oleh Thrasymachus. Ya benar, kita memang pengembala, tapi tujuan kita bukan untuk mensejahterakan kambing-kambing itu. Kita hanya ingin kambing itu gemuk, dagingnya bisa dijual, dan kulitnya bisa dijual. Sehingga yang penggembala itu bisa memakmurkan dirinya sendiri, atau mencari keuntungan dari orang lain lah, seperti itu. Nah, kita langsung bisa melihat retorika dari cara bagaimana Thrasymachus ini menjawab kepada Socrates soal ini. Jadi ada retorika atau jalan tengah yang bisa dia ciptakan. Ya sofis ya seperti itu. Jadi guru dalam demokrasi saat itu di mana argumentasi atau retorika lebih dikedepankan gitu, seperti itu. Dan di sini dalam catatan bahwasannya Thrasymachus ini selalu membenarkan kata penguasa karena keadilan itu ditentukan oleh yang paling kuat. Seperti itu. Kemudian mengenai Gorgias ini sendiri sama menggunakan jalan tengah atau retorika ketika menanggapi kisah Helena dan Paris yang memicu perperangan itu. Nah, ketika Helena disalahkan, mungkin oleh sejarah disalahkan, tapi di sini Gorgias hadir dan menafsirkan ya tidak salah juga Helena karena dia tidak dicuri oleh Paris, tapi dia itu timbul rasa sayang atau cinta kepada Paris sehingga dia pergi bersamanya karena diintervensi oleh dewa-dewa atau dewa cinta yang melepaskan panah asmaranya ke Helena sehingga Helena jatuh cinta ke Paris sehingga mereka berdua pergi bukan karena pencurian atau tidak ada delik pidana, tidak ada pidana dalam hal tersebut. Maka Helena di situ dianggap tidak bersalah. Nah, dari sini dianggap memutarbalikkan fakta atau kalau menurut saya bukan membalik fakta seperti itu ya, kebenaran atau realitas, bukan memanipulasi realitas, tapi dia mencari jalan tengah dari segala kemungkinan seperti itu. Nah, dari sini muncullah tentang relativisme. Mungkin relativisme sudah lama, tapi ini konsep relativisme dapat dibaca pada saat mereka menyebutkan Gorgias dan Protagoras, manusia itu merupakan ukuran kebenaran. Jadi bersifat relativisme. Jadi relatif itu sendiri sudah dikembangkan pada masa zaman dahulu oleh kaum sofis. Dan sekarang dari kuno ke abad pertengahan ke masa modern dan postmodern sekarang dicirikan oleh dekonstruksi pluralisme dan relativisme.
kalau saya mungkin melihat relativisme ini sendiri dikembangkan oleh Jacques Derrida, oleh Martin Heidegger, dan Nietzsche. Jadi mereka memang kalau dilihat-lihat ya mereka relativisme seperti itu. Ketika menanggapi contoh Martin Heidegger dalam menyikapi hermeneutika, soal manusia itu mencari objektivitas. Padahal yang namanya objek setelah diamati oleh si pengamat, itu si pengamat itu memiliki subjektivitas. Sehingga jika kita mengejar objektivitas, itu sebenarnya hasil dari pengamatan atau jadi subjektivitas. Jadi tidak bisa objektivitas itu dicapai keseluruhan oleh manusia, karena manusia itu sendiri menafsir. Kita sudah belajar lah dari soal falsifikasi menjadi perubahan paradigma, kemudian dari menjadi pluralisme. Itu sendiri karena setiap pengamat, bahkan seorang filsuf, itu kadang berubah-berubah dalam mengamati realitas. Jadi ya relatif lah kebenaran itu. Nah, jadi ketika sofis dulu membahas relativisme, sekarang postmodern membahas juga tentang relativisme yang dicontohkan oleh Jacques, Martin Heidegger, dan Nietzsche seperti itu. Nah, berangkat dari dua esensial yang tadi adalah penghamba dan pengganggu. Nah, di sini pengabdi itu menurut Rocky Gerung adalah konsultan politik kalau sekarang. Kemudian pengabdi itu didefinisikan juga sebagai penghambat atau yang menghalangi akal sehat, karena mereka hanya melayani kekuasaan seperti itu. Kemudian sedangkan pengganggu itu adalah filosof, di mana mereka ingin menolong dan mengeluarkan akal sehat secara baik, meninterupsi kebijakan penguasa. Jadi sebenarnya antara sofis dan filosof itu sebenarnya akan terus ada, pada realitasnya terus ada. Antara paham kebenaran itu tetap dan pasti dengan versusnya relativisme itu juga dari dulu ada. Terus kadang di atas, kadang di bawah seperti itu. Jadi mereka juga terus berdialektik, sehingga ya udah sajalah, nikmati saja setiap perbedaan yang ada, dan kita menentukan sikap dengan akal sehat kita. Saya lupa tentang pembahasan sosisnya ya. Jadi sosis ini adalah sofis istana. Jadi menurut Rocky Gerung yang membuat meme politik, seperti mereka juga sofis. Kemudian mereka juga yang membenarkan kalimat-kalimat penguasa, itu juga sofis. Kemudian yang di versusnya itu adalah filosof. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja tambahannya. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada komentar silakan tulis di bawah, dan dengan catatan jangan marah, karena kita mode diskusi bukan mode amarah seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.